Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Halo sobat pelajar muda semuanya, apa kabarnya? Saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat dan diberikan kelapangan hati untuk menerima ilmu pengetahuan. Pelajar muda semuanya, hari ini saya akan berbagi tentang sistem koordinat kartesius. Maka harapannya setelah menyimak video ini, pelajar muda semuanya bisa memahami apa itu sistem koordinat kartesius. Nah, sebelum kita masuk kepada materinya, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah dan memperoleh hasil yang maksimal. Baik, pelajar muda semuanya, di layar sudah ditampilkan sebuah gambar denah, ya. Di sini ada rumah, ada sekolah, taman, ada pasar seperti itu, ada rumah sakit, dan ada stadion bola, ya. Dan ini penunjuk arah mata angin, utara, selatan, barat, dan timur. Oke, sekarang coba ya kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang terdapat di sebelah barat rumah? Oke, ini rumah sebelah baratnya adalah kiri kita, ya. Berarti kiri ketika dalam posisi sekarang ini, ya, tidak berlaku di semua tempat. Berarti yang ada di sebelah barat adalah sekolah. Iya. Kemudian berikutnya, apa yang terdapat di sebelah utara stadion bola? Ada yang tahu jawabannya? Yap, benar. Jawabannya juga sekolah. Nah, ini stadion bola dan ini sekolahnya. Berikutnya, terakhir. Nah, di mana posisi taman jika dilihat dari rumah? Ini rumah, ini taman. Ada di posisi, iya, jawabannya adalah timur. Pelajar muda semuanya, jadi ketika kita membahas tentang sistem koordinat kartesius, maka ilustrasinya seperti ini kurang lebih, ya. Karena sistem koordinat kartesius itu adalah cara lain, ya, cara matematika untuk menyatakan letak suatu titik atau benda. Oke, kita lanjutkan. Silakan lebih fokus. Kita akan masuk ke pembahasan tentang sistem koordinat kartesiusnya. Sistem koordinat kartesius. Kartesius diambil dari nama orang yang berperan dalam penemuan ini, ya, sistem koordinat kartesius dalam perkembangannya, yaitu seorang matematikawan Prancis yang bernama Descartes. Jadi sistem koordinat kartesius itu adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk menentukan, ya, atau menyatakan posisi suatu titik, benda atau unsur geometri lainnya menggunakan bilangan pada suatu bidang datar. Bagaimana sistem koordinat kartesius itu? Maka dia menggunakan suatu bidang yang bernama bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius itu dibentuk oleh dua garis yang tegak lurus. Perhatikan gambar di samping. Garis pertama dan garis kedua yang saling tegak lurus. Jadi bidang kartesius itu, bidang koordinat kartesius itu dibentuk dua garis yang saling tegak lurus. Kemudian garis yang horizontal itu artinya mendatar, itu disebut dengan sumbu X.
ya, sumbu X. Kita tulis X di sini, atau juga disebut dengan absis. Ya. Kemudian yang vertikal berarti yang tegak lurus dengan sumbu mendatar tadi, yaitu sumbu vertikalnya ke atas, ya, itu disebut sumbu Y. Kita tulis Y di sini, atau disebut juga dengan ordinat. Jadi yang ini absis, ya ini ordinat. Ya, kita lanjutkan. Nah, perpotongan X dan Y ini, perpotongan X dan Y itu disebut titik asal atau titik 0. Jadi kita kasih angka 0 di sini. Pada kanan dari sumbu X, ya, dari titik asal ke kanan untuk sumbu X itu diisi oleh bilangan positif. Sedangkan pada posisi kirinya dari titik asal itu diisi bilangan negatif pada sumbu X, ya. Jadi ini 1, di sini 2, 3, 4, 5, 6 bilangan positif. Sedangkan di sebelah kirinya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya. Lantas bagaimana untuk sumbu Y? Untuk sumbu Y, maka pada bagian atasnya yang bernilai positif, sedangkan bagian bawahnya bernilai negatif. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, bawahnya, ya, sebelah bawah dari titik asal pada sumbu Y itu bilangan negatif. Min 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5 dan seterusnya. Berikutnya kita akan mengenal yang namanya istilahnya titik koordinat. Titik koordinat itu adalah penulisan pasangan bilangan absis, jadi absis itu sumbu X, dan ordinat sumbu Y secara berurut. Dinyatakan buka kurung X, Y tutup kurung. Misal ya, kita berikan contoh. Nih, ada sebuah titik pada bidang koordinat kartesius ini. Kita sebut saja titik ini titik A. Maka bagaimana titik koordinat dari titik A ini? Coba kita perhatikan, titik A ini dia tuh berapa angka satuan dari titik asal pada sumbu X? 1, 2. Maka nilai absisnya itu adalah 2, ya. Kemudian pada sumbu Y berapa satuan? 1, 2, 3. Maka kita bisa tuliskan titik koordinatnya buka kurung X, X-nya berarti 2, Y-nya 3. Nah, seperti ini. Jadi penulisan titik koordinat itu seperti ini. Kemudian, misal kita berikan lagi contoh titik B. Sebelah sini, ya. Maka nilai absisnya atau pada sumbu X-nya ini, ya, sejajar dengan angka min 4 atau 4 satuan ke kiri. Kemudian Y-nya yaitu 1 satuan ke atas pada sumbu X. Maka titik koordinatnya adalah min 4,1. Cukup contohnya? Belum? Oke, kita tambah satu contoh lagi, ya. Titik C. Nah, kita ambil ke bawah sini. Titik C ini kalau kita perhatikan maka pada sumbu X-nya 3 satuan ke kanan, ya, 1, 2, 3. Nah, sejajar kan? Kemudian pada sumbu Y-nya 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah, ya. Berarti min 3. Berarti kita simpulkan titik koordinat dari titik C itu adalah 3, negatif 3. Oke, saya rasa sudah cukup bisa dipahami untuk titik koordinat. Berikutnya, yang mesti juga dipahami dari sistem koordinat kartesius ada istilahnya kuadran. Coba kita perhatikan. Dua garis yang saling tegak lurus ini membagi daerahnya menjadi 4. Daerah pertama, nah ini lagi 1. Dan ini satunya lagi. Maka
kuadran 1 sumbu X bernilai positif dan sumbu Y-nya bernilai positif. Di mana itu? Apakah di sini atau di bagian ini atau di bawah kiri? Apakah di bawah kanan? Di mana? Iya. Jadi kuadran 1 itu yang sumbu X positif ini, sumbu Y positif di sini, maka yang merupakan kuadran 1 adalah pada bagian ini ya. Ini kuadran 1. Kemudian untuk kuadran 2 sumbu X-nya bernilai negatif, berarti sini. Dan sumbu Y-nya bernilai positif. Nah, berarti ini kuadran 2. X-nya negatif dan Y-nya positif. Ini kuadran 2. Kuadran 3, sumbu X bernilai negatif dan sumbu Y juga bernilai negatif. Sumbu X negatif di sebelah kiri ya, sedangkan sumbu Y negatif di sebelah bawah. Maka kuadran 3 adalah daerah sebelah kiri bawah. Maka yang terakhir, sebelah kanan bawah, di mana X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif, itu adalah kuadran 4. Oke, bagaimana pelajar muda semuanya? Apakah sudah memahami tentang sistem koordinat kartesius? Memang kita baru penjelasan apa itu sistem koordinat kartesius beserta istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Nah, untuk pembahasan contoh-contoh soal akan kita lanjutkan di video berikutnya. Jika ada kekeliruan ataupun kritik dan saran, silakan disampaikan. Terima kasih telah menonton, and don't forget for like and subscribe di baik, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum